Selamat jumpa pemirsa, selamat malam. Senang sekali saya Irma Mufita kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam Stetoskop. Dan untuk malam hari ini kita akan membahas mengenai kesehatan reproduksi remaja, para remaja begitu pemirsa ya. Baik itu wanita maupun laki-laki khususnya. Dan pastinya untuk masalah reproduksi ini saya tidak hadir sendiri, di sini telah hadir dua orang narasumber, yaitu yang pertama ada Ibu Sri Rahayu Mkes. Ya, apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Selamat malam. Iya. Pemirsa. Dengan Bu Yayu ini kesehariannya bisa diceritakan seperti bisa apa aja? Kebetulan saya sebagai salah satu dosen di Poltekkes Kemenkes Malang. Oke. Dan yang kedua pemirsa ada Ibu Heni Astuti Mkes. Nah, apa kabar Ibu? Kabar baik. Selamat malam juga untuk pemirsa di rumah. Dan untuk kesehariannya apa sama dengan Ibu Yayu? Ya, kebetulan kami satu institusi yaitu di Politeknik Kesehatan Malang. Oke, dan pastinya kita pemirsa di sini kita akan membahas mengenai kesehatan reproduksi remaja. Ini dua-duanya ya Bu ya, remaja pria dan remaja wanita. Ya, tentunya ya, remaja putri. Dan mungkin kita sebelum memasuki lebih dalam lagi mengenai yang namanya reproduksi itu pemirsa, mungkin kita juga perlu tahu nih Bu ya, kira-kira bisa jelaskan sih seseorang yang bisa dikatakan beralihan gitu dari orang-orang remaja, dari anak-anak menuju remaja ini kira-kira sekitar umur berapa dan apa saja kira-kira yang bisa ditandai gitu Bu? Ya, ya Mbak Irma ya. Jadi sebetulnya remaja ini merupakan suatu masa transisi atau peralihan ya, di mana ditandai dengan kematangan daripada perubahan fisik, psikologis maupun sosial sebetulnya ya. Beberapa pendapat diantaranya undang-undang yang menetapkan nomor 23 pada tahun 2002 tentang perlindungan anak dibatasi bahwa remaja ini berusia antara 10 sampai dengan 18 tahun. 10 sampai 18 tahun. Jadi bukan sampai 17 gitu ya? Tidak. Ini perlindungan anak. Perlindungannya mau sampai 18. Ya. Tetapi WHO memberikan cakupan yang lebih lama lagi, yaitu sampai usia 24 tahun. Harapannya kenapa? Di sana supaya si remaja ini memang betul-betul matang, baik itu secara fisik, psikologis maupun sosialnya. Dilepas oleh orang tua sudah siap mandiri. Oke, meskipun sudah berkepala dua, tapi itu bisa dikatakan masih usia remaja menurut WHO. ya? Menurut WHO-nya sendiri. Baik. Dan untuk kesehatan reproduksi remaja, mungkin kita banyak sekali sering begitu ya mendengar namanya reproduksi pada remaja. Apa sih sebenarnya yang dikatakan dengan reproduksi remaja itu sendiri? Bisa dijelaskan sama Ibu Heni mungkin? Ya, baik. Jadi kesehatan reproduksi remaja itu punya pengertian reproduksi itu sendiri adalah suatu proses ya, di mana suatu kondisi manusia kita menghasilkan suatu keturunan untuk kelestarian daripada hidupnya, itu proses reproduksi. Nah, kesehatan di sini, kesehatan reproduksi itu adalah suatu kondisi sehat yang tidak hanya bebas dari suatu penyakit dan berkenaan dengan fungsi sistem serta reproduksi. Kalau di sini kesehatan reproduksi remaja berkaitan dengan fungsi sistem reproduksi pada remaja tersebut. Oke, dan sistem reproduksi sendiri pada remaja pastinya laki-laki dan perempuan juga turut andil sama-sama ini ya Bu ya untuk alat reproduksinya? Iya, betul. Oke, tapi mungkin kita untuk remaja wanita sendiri? Untuk remaja wanita sendiri itu memang di sini lebih difokuskan bahwa untuk kesehatan reproduksi remaja, terutama wanita ya atau remaja putri, itu karena nanti ke depan merekalah remaja putri lah yang akan menghasilkan generasi, karena yang hamil kemudian menyusui dan seterusnya itu adalah remaja putri, sehingga memang betul-betul kesehatan reproduksi remaja inilah yang menjadi fokusnya. Oke, dan ngomong soal kesehatan reproduksi pada remaja ini sendiri, nah menurut memang dari kacamata kesehatan sendiri, apakah sejauh mana sih, apakah memang benar-benar sehat, terutama di Indonesia sendiri Bu Yayu? Sebetulnya saya tambahkan apa yang diutarakan oleh Bu Heni tadi, dikatakan sehat jika remaja ini betul-betul bukan berarti sehat itu
orang yang tidak sakit, tidak gitu? sakit atau cacat ya. Tapi betul-betul sehat jasmani, rohani maupun secara sosial ya. Tetapi kalau melihat kondisi-kondisi yang ada di negara-negara baik negara negara maju gitu, maupun berkembang saat ini sangat memprihatinkan memang Mbak ya. Jadi ini memang perlu diberitahukan kepada para remaja kaitannya dengan pendidikan kesehatan reproduksi remaja supaya mereka memiliki tingkah laku dan perilaku yang harapannya nanti bisa dipertanggungjawabkan. Sangat-sangat memprihatinkan kalau kita melihat angka-angka kejadian seperti misalnya seks bebas ya, kemudian infeksi penyakit menular, kemudian juga aborsi sekarang juga marak ya Mbak ya. Meskipun di Indonesia sendiri juga kegiatan namanya aborsi sudah sedemikian sudah tidak dianggap tabu kalau begitu Bu ya. Di Indonesia banyak sekali memang kasusnya. Gitu. Sangat-sangat banyak sekali. Jadi memang tidak hanya di dunia luar tapi mungkin di Indonesia sendiri juga pada saat ini juga sangat tahapnya memprihatinkan begitu. Iya, harus mendapatkan perhatian khusus remaja ini memang. Nah, kira-kira Bu, kalau misalnya cukup memprihatinkan begitu, apakah ada begitu upayanya kira-kira apa sih yang diberhak tahu sama para remaja ini supaya mereka juga bisa menjaga kira-kira untuk kesehatan reproduksi khususnya? Iya, tentunya diawali dari keluarga. Keluarga harus memiliki ketahanan dalam rumah tangga, ya, kehidupan harmonisasi di dalam keluarga. Kemudian dilanjutkan ketika masa di dalam pendidikan, ini juga sekolah harus juga memasukkan kurikulumnya harus berbau yang mengarah kepada bagaimana kesehatan remaja ini menjadi perhatian khusus di dalam kurikulum. Jadi tidak saja, tapi yang mengawali tentunya tahapan rumah tangga, tahapan keluarga. Jadi dari keluarga dulu, kemudian baru sekolah dimasukkan itu begitu. Iya, dalam kurikulum sekolah. Mungkin ada kalau dari pemerintah sendiri, apakah mungkin pada saat ini sudah menggencarkan itu namanya biar ke sekolah-sekolah mungkin dikasih penyuluhan dan sebagainya? Betul, iya. Betul, sekarang sudah ada program mengenai kesehatan reproduksi remaja yang sudah masuk di dalam kurikulum sekolah. Oh, sudah masuk justru? Dalam rangka untuk antisipasi melihat perilaku-perilaku remaja yang saat ini memang sangat-sangat memprihatinkan. Nah mungkin bisa jelaskan juga sama Bu Hendy kira-kira penyebabnya yang bisa membuat para remaja ini, pemirsa saya, yang mungkin bisa dikatakan alat reproduksinya ini sudah tidak sehat lagi begitu. Kira-kira ada penyakit mungkin selain mungkin HIV atau AIDS itu sendiri, Bu? Ya, jadi baik. Jadi kesehatan reproduksi remaja ini memang banyak sekali faktor yang berpengaruh ya. Selain memang penyakit-penyakit yang mungkin bisa dialami oleh remaja, kondisi kesehatannya sendiri itu memang bisa mempengaruhi kesehatan remaja tersebut ya. Antara lain yaitu misalnya kurang gizi. Ya, jadi remaja-remaja yang kurang gizi itu apalagi sampai kurang KEK itu kek itu ya, jadi kurang energi itu juga termasuk bisa menyebabkan reproduksi remaja itu juga mengalami gangguan atau masalah. Nah, kemudian kalau kurang gizi itu juga bisa mengakibatnya adalah anemia atau kurang darah sendiri. Nah, itu juga faktor yang penting dalam kesehatan remaja sendiri ya. Selain itu bahwa lingkungan ya, faktor lingkungan memang selain penyakit yang sifatnya fisik ya, lingkungan sosial juga psikologis itu misalnya depresi atau tekanan-tekanan sosial itu juga bisa menyebabkan masalah stres di tubuh remaja sendiri, sehingga itu bisa mempengaruhi daripada proses fisiologis daripada remaja, sehingga akhirnya kalau stres, depresi, dia tidak mau makan gitu ya, kemudian dia mengkonsumsi hal-hal yang kurang sehat, makanan yang kurang sehat, sehingga itu mempengaruhi kesehatan dirinya sendiri. Jadi tidak hanya sebatas fisik begitu ya, kondisi mental dan juga kondisi tubuhnya, bagian apapun itu memang sangat berpengaruh sekali begitu ya untuk bagian reproduksi. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan juga bagaimana seseorang itu yang kurang gizi, kemudian kurang energi, dan juga ada yang disebabkan juga pada anemia begitu. Nah, sejauh mana kok bisa anemia ini menyebabkan yang namanya kesehatan reproduksi itu menjadi tidak sehat begitu, Bu Yayu?
Baik, anemi tadi sudah disebutkan oleh Bu Heni ya, bahwasanya anemi ini merupakan orang awam mengatakan kurang darah, begitu ya. Yang mana darah yang kurang? Sebetulnya yang kurang adalah sel darah merah. Sel darah merah. Nah, sel darah merah ini memiliki kegunaan yang sangat banyak sekali dan memiliki tugas utama di dalam salah satunya mengangkut namanya oksigen. Nah, kalau misalnya seorang remaja kekurangan darah, berarti oksigen yang masuk ke dalam tubuh ini menjadi berkurang. Padahal oksigen ini digunakan untuk yang namanya metabolisme. Kita memakan makanan sudah berupa sari makanan nanti yang diserap ya. Kemudian nanti di dalam tubuh kita ini ternyata ada proses namanya memasak lagi. Nah, dibutuhkanlah oksigen. Oksigen ini kebutuhannya didapatkan dari bagaimana sel darah merah ini tadi mengangkut dari paru-paru. Nah, kalau seandainya kekurangan asupan daripada oksigen pada organ-organ tubuh kita bicarakan dalam hal ini adalah reproduksi, tentunya pertumbuhan daripada remaja itu menjadi terhambat, perkembangannya juga menjadi terhambat. Efek-efek yang bisa timbul banyak sekali tentunya, ya. Ya kita pernah mengenal tentunya ya, letih, lesu, lemah, lelah, gitu kan, lalai. Ya. Jadi remaja ini jadi kalau sekolah dia pasti kurang konsentrasi dalam belajar, pulang maunya tidur, nggak mau belajar, karena itu tadi dia mudah lelah. Jadi memang sesuatu hal yang mungkin sering dianggap remeh sekali begitu ya, hanya anemia mungkin begitu, banyak sekali orang-orang yang juga menganggap itu adalah hal yang biasa, yang wajar memang dialami oleh setiap individu begitu. Apakah itu memang seperti itu, Mbak Heni, patut untuk disepelekan begitu masalah anemia ini? Iya. Sebenarnya masalah anemia memang mungkin masyarakat itu memang memandangnya itu hal yang biasa. Oh, kadang-kadang pusing sedikit ya sudah enggak apa-apa tiduran. Tapi sebetulnya bagi remaja putri khususnya itu adalah kalau misalnya kondisinya memang sudah kronis ya, artinya bahwa memang anemia sangat parah, itu akan membahayakan bagi kesehatan reproduksinya. Terutama nanti kenapa? Karena remaja ini nanti kan menjadi calon ibu, ya. Calon ibu nanti dia hamil ya, menyusui, kemudian dia adalah menghasilkan generasi penerus yang harus berkualitas. Nah, kalau ibunya sendiri calon ibu ini kurang darah atau kurang sehat, maka kemungkinan nanti bayi yang akan dilahirkan juga kurang sehat. Ya, akhirnya generasi penerus juga kurang sehat. Nah, inilah maka penting sekali bagi remaja putri terutama ini untuk menjaga kesehatan, terutama jangan menyepelekan kalau kurang darah. Oke, baik. Gitu. Dan pemirsa sepertinya yang namanya anemia ini banyak sekali pengaruhnya khususnya bagi reproduksi pada wanita khususnya seperti itu. Nah, pemirsa, kita masih akan membahas lebih banyak lagi mengenai kesehatan reproduksi remaja tentunya sesaat lagi setelah pariwara yang melewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah di Stetoskop. Ya pemirsa, terima kasih Anda tetap setia menyaksikan Stetoskop dan kita masih membahas mengenai kesehatan reproduksi remaja bersama Ibu Yayu dan Ibu Heni di sini. Dan kalau tadi kita sudah membahas bagaimana anemia itu bisa berperan penting begitu Bu ya, bagi kesehatan khususnya bagi reproduksi sendiri untuk wanita. Nah, kira-kira untuk di negara kita sendiri nih Bu, kasus anemia itu apakah memang sebuah kasus yang banyak sekali dialami oleh para wanita Bu? Oh iya Mbak Isma. Jadi sekitar 26,5% remaja terutama ya, remaja ini mengalami anemia. Oke, jadi cukup banyak sekali untuk kasusnya para remaja ini ya. Kira-kira yang bisa dikatakan pada misalnya untuk diri kita sendiri bagi orang awam begitu ya, apakah merasa pusing-pusing begitu bisa langsung disimpulkan bahwa itu adalah terkena anemia begitu Ibu? Belum tentu Mbak Irma. Jadi pusing adalah salah satu gejala klinis ya, kalau kita bisa simpulkan. Tetapi perlu ada pemeriksaan-pemeriksaan yang sifatnya bisa sederhana kita lakukan di rumah. Misalnya dengan memeriksa kelopak mata, ya. Jika kelopak matanya warna putih, tidak warna merah atau pink, itu berarti menunjukkan ke arah anemi. Atau lidahnya berwarna pucat putih, bibir kalau tidak lipstikan Mbak Irma tentunya ya.
berwarna putih pucat begitu. Kemudian dari telapak tangan yang berwarna putih ini juga menunjukkan dia arah anemi. Sebelum pemeriksaan laboratorium lebih lanjut itu bisa dideteksi dini. Oke, jadi mungkin bisa bagi Anda pemirsa yang saat ini sedang di rumah, mungkin bila Anda juga sering-sering mungkin merasa pusing begitu Bu ya, mungkin bisa dicek. Hal yang pertama bisa dilakukan adalah mengecek kelopak mata, kemudian lidah gitu Ibu ya. Ada kelopak mata, ada lidah, dan juga pada bibir dan telapak tangan. Tadi ada 4, kira-kira ada 4 di anggota tubuh kita yang bisa disimpulkan begitu ya sebelum kita mungkin memeriksakan diri ke dokter. Nah, untuk para remaja sendiri, mungkin kita juga sering mendengar namanya anemia. Terus ada juga yang bisa dikatakan dengan anemia gizi besi. Nah, kira-kira apakah anemia ini mempunyai macam-macamnya begitu Ibu Heni? Ya, betul ya. Jadi anemia itu memang banyak macamnya. Yang umum terjadi di masyarakat kita dan umumnya pada remaja putri itu adalah anemia gizi besi. Artinya anemia yang memang karena proses fisiologi, karena kekurangan dari proses hemoglobin tadi ya, kurang darah. Ada beberapa jenis anemia yang lain yang sifatnya sudah merupakan suatu penyakit atau kelainan. Ya, jadi misalnya memang bentuk sel darah merahnya yang memang kelainan ya. Kemudian oleh karena beberapa hal suatu penyakit yang menyebabkan memang dia mengalami perdarahan dan memang untuk produksi sel-sel darah merah pada hati itu memang terganggu. Nah, kalau sifatnya yang anemia gizi besi ini secara penyakit atau organ itu tidak ada kelainan, tetapi karena suplai atau makanan yang mengandung zat besi itu kurang. Sehingga memang kurang darah di sini terutama oleh karena kekurangan gizi besi tersebut. Dan untuk saat ini kira-kira yang banyak mengalami anemia ini sendiri memang apakah wanita saja begitu? Kok kebanyakan mungkin banyak yang para wanita mungkin yang sering sekali merasa pusing, atau mungkin setelah jongkok begitu ketika kita berdiri merasa pusing juga begitu. Itu banyak dialami sama wanita gitu ya. Kalau kita bandingkan sama laki-laki, kelihatannya memang jarang sekali begitu laki-laki yang pusing begitu, sering pusing gitu. Apakah memang hanya wanita yang berperan gitu, atau mungkin banyak wanita karena sel darah merahnya selalu berkurang begitu Ibu? Sebetulnya anemia itu bisa diderita oleh laki-laki maupun perempuan. Tetapi persentase lebih besar pada remaja putri atau pada wanita itu karena memang kita pada para wanita atau remaja putri itu mengalami haid setiap bulan. Sehingga mengeluarkan darah setiap bulan yang itu bisa mempengaruhi daripada kadar HB-nya. Apalagi kalau misalnya mengkonsumsi makanan itu kurang mengandung vitamin atau zat besi tersebut, sehingga banyak darah yang keluar tapi tidak ada penggantinya. Nah, itu yang menyebabkan kenapa banyak remaja atau wanita yang mengalami anemia. Selain itu, kalau pada wanita-wanita yang sudah usia dewasa, karena kebanyakan mereka itu kan hamil, menyusui dan sebagainya, sehingga membutuhkan memang kadar HB yang tinggi. Dan memang di situ apalagi pada wanita hamil itu memang mengalami suatu perubahan daripada volume darah, sehingga memang lebih banyak memang wanita di Indonesia ini mengalami anemia, tetapi masih bersifat fisiologis atau normal karena memang proses fisiologi yang dari kehamilannya sendiri. Oke, jadi memang mungkin pada wanita hamil begitu, atau mungkin pada wanita yang menyusui lebih banyak dibutuhkan yang namanya sel darah merah. Nah, kira-kira pada makanan apa sih Bu kita bisa menemukan yang namanya sel darah merah itu sendiri untuk mereka yang mungkin saat ini sedang menyusui begitu, atau mungkin sehabis melahirkan? Iya, banyak sekali Mbak Irma makanan yang bisa menambah daripada sel darah merah ya. Tentunya tidak sekedar lauk pauk itu yang sifatnya nabati saja, tetapi harus juga banyak hewani yang ada ya. Diupayakan harus ada tambahan hewaninya ya, karena di hewani itu cukup banyak sekali kandungan daripada zat sel darah atau untuk membentuk hemoglobin ya. Nah, sayur-sayuran yang berhijau daun ini juga banyak kandungan daripada Fe-nya, kemudian seperti hati ya, kemudian hati daripada sapi atau hati kambing, ayam gitu ya. Bukan hati-hati di jalan ya Bu. Hati-hati di jalan. Ya, seperti itu. Itu bisa dikonsumsi oleh para
kita semua tentunya, terutama wanita. Karena wanita ini kenapa mengalami kekurangan zat besi itu biasanya karena dari pola makannya yang kurang benar juga sih ya. Mungkin kita flashback lagi, mungkin Mbak Irma sendiri ingin tetap menjaga body langsing gitu ya, sehingga tidak mau memakan makanan yang porsinya yang seharusnya gitu ya, dikurangi porsinya gitu ya. Jadi jangan seperti itu, jadi sesuai dengan kebutuhan supaya asupan daripada zat Fe itu bisa tercukupi sehingga tidak terjadi anemi pada saat masa kehamilan maupun pada saat menyusui. Oke, jadi mungkin pada ibu yang biasanya sehabis melahirkan begitu banyak sekali yang mengupayakan untuk diet begitu ya. Iya. Itu sebaiknya jangan dahulu begitu ya, Bu ya. Iya. Oke, Utamakan inilah anak Anaknya kita dulu. ya, diri kita dan anak kita. Anak kita adalah calon generasi. Kalau kekurangan asupan nutrisinya nanti menjadi kurang cerdas jadinya. Oke, jadi memang banyak sekali mungkin yang tidak mengetahui bahwa dari yang namanya anemia ini sendiri sudah bisa membuat alat reproduksi kita untuk tidak sehat begitu pemirsa. Jadi Anda juga harus menjaga yang namanya menjaga sel darah merah agar tidak kekurangan sehingga menyebabkan yang namanya anemia itu tadi, Bu ya. Dan untuk anemia sendiri, nah banyak sekali memang sekarang ini yang namanya beredar obat-obatan untuk mengatasi yang namanya anemia sendiri, Bu. Betul. Apakah itu memang boleh begitu bila kita minum setiap hari secara rutin dan jangka panjang begitu? Mungkin Ibu Heni bisa menjelaskan. Baik, memang untuk suplemen ya, kita tahu bahwa memang banyak sekali suplemen-suplemen atau vitamin-vitamin yang memang mengandung zat besi ya, artinya bahwa memang untuk konsumsi bagi yang mengalami anemia. Sebetulnya itu dalam yang paling baik adalah memakan yang alamiah saja, sayuran, buah-buahan, ya makanan hewani maupun nabati yang memang alamiah itu akan langkah lebih bagus karena memang obat itu adalah makanan. Ya, jadi kalaupun sakit itu yang paling bagus obatnya adalah makanan. Lebih baik makan banyak begitu Bu ya, daripada jadi memenuhi standar gizi daripada kebutuhan karena setiap usia remaja kemudian usia wanita dewasa atau anak-anak itu kebutuhan gizinya kan berbeda-beda. Bagi remaja yang aktivitasnya sudah tinggi atau bagi remaja putri yang sudah mengalami menstruasi itu memerlukan makanan atau nutrisi yang memang banyak mengandung zat besi. Nah, untuk suplemen misalnya vitamin yang dijual banyak di toko-toko obat kalau Sangobion dan sebagainya itu sebetulnya tidak apa-apa. Tetapi alangkah baiknya kalau itu memang betul-betul digunakan pada saat kita memang sangat membutuhkan karena dengan makanan kita tidak bisa mengatasi sehingga perlu bantuan suplemen tersebut. Oke, nah sekarang ketika seseorang itu sudah percaya dengan salah satu misalnya tablet itu sendiri begitu ya Bu ya, ketika dia memang merasa sering pusing ataupun sudah memang saya ini memang punya gejala yang namanya anemia ini sendiri. Nah, ketika itu dikonsumsi sama remaja kita kala mungkin bagi anak para umur sekitar 15 tahun begitu sampai dia umur 20 misalnya ketika dia minum terus-menerus begitu apakah akan berpengaruh juga dengan alat reproduksinya begitu Bu? Iya. Jadi kaitannya dengan apa yang dijelaskan oleh Bu Heni tadi ya. Memang sebaiknya tablet tambah darah seperti salah satu yang dijual di apotek itu adalah Sangobion gitu ya. Memang sebaiknya diperlukan ketika memang tubuh betul-betul memerlukan. Ya, jadi ini memang katakan anemi itu ada beberapa tingkatannya Mbak ya, mulai dari ringan, sedang, berat itu dikriteriakan demikian oleh WHO. Nah, dari situ anemia yang mana yang membutuhkan? Anemia ringan atau anemia berat. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan bagaimana anemia ini pemirsa, ada 3 tahapan yang pastinya anemia itu ringan, sedang maupun anemia berat. Nah, kita akan membahasnya lebih lanjut lagi setelah pariwara yang melewat berikut ini. Ya pemirsa, kembali lagi kita dalam stetoskop dan kita masih membahas mengenai kesehatan reproduksi pada remaja. Nah, kalau tadi sudah dibahas banyak sekali mengenai anemia yang ternyata sangat berbahaya sekali bagi reproduksi remaja. Nah, ada 3 tingkatan begitu ya, ada rendah, ada sedang dan juga ada tingkatan yang paling berat ini sendiri. Nah, kira-kira untuk usia berapa sih Bu yang orang-orang ini para remaja ini yang rentan begitu terhadap
anemia ini sendiri, apakah memang remaja putri yang mungkin saat ini memasuki usia SMA begitu, atau mungkin remaja putri bisa dilihat dari mulai kecil kira-kira dia ini ada potensi buat anemia begitu? Betul ya, ya Mbak Irma, betul ya. Jadi masa-masa rentan daripada terjadinya anemi itu tidak serta-merta ketika dia memasuki masa pubertas, artinya ketika seorang remaja putri sudah mendapatkan menstruasi ya. Akan tetapi sejak awal dia pertumbuhan ini ya tentunya sejak dalam kandungan ya, sejak dalam kandungan, kemudian setelah lahir, kemudian masa-masa balita yang masa emas ini bagaimana pola makannya ya, bagaimana jajanannya. Nah, ini kadang-kadang orang tua kurang memperhatikan, terkadang anak-anak mengalami sakit cacingan. Nah, sakit cacingan ini yang tidak terobati sehingga terbawa sampai pada masa remaja. Ya, nah kalau orang cacingan pastinya makanan banyak dimakan oleh cacingnya, ya, sehingga tubuh itu sendiri kekurangan daripada asupan gizi itu sendiri, asupan gizi, ya? sari-sari makanan itu menjadi berkurang ya. Ditambah lagi masa remaja kita tahu sekarang kita mengenal di masyarakat kita adalah makanan cepat saji. Nah, makanan cepat saji di sini sebetulnya efeknya sangat tidak baik buat remaja-remaja putri ya. Di situ kandungan daripada zat gizinya itu sangat rendah sekali. Mungkin yang banyak adalah kalori dan kolesterolnya. Jadi itu harus diperhatikan juga karena mereka juga sudah mulai menstruasi. Tentunya setiap bulan darah yang dikeluarkan ini harus mendapatkan imbangan asupan nutrisi yang bagus, begitu. Dan tentunya jangan lupa para remaja putri juga harus memperhatikan olahraga. Ya, dengan olahraga ini tentunya akan semakin meningkatkan proses metabolisme di dalam tubuh menjadi semakin baik. Jadi memang banyak sekali yang perlu diperhatikan untuk penyakit anemia ini sendiri sehingga tidak membahayakan juga bagi reproduksi pada wanita. Jadi mungkin tidak hanya pada saat dia sudah menstruasi, namun pada saat sebelum itu, jauh sebelum itu, pada mungkin anak-anak ternyata pola makan dan gaya hidupnya juga bisa mempengaruhi kelak begitu Ibu ya. Dan mungkin ada nggak sih Bu kira-kira penyakit, mungkin penyakit pendukung atau apa ketika kita sudah terserang anemia begitu? Silakan Ibu Heni. Ya, ada beberapa penyakit yang memang bisa menyebabkan anemia ya Bu ya. Salah satunya yaitu kalau misalnya dia menderita penyakit TBC. Penyakit TBC itu salah satunya kalau memang dia kronis ya, artinya bahwa mulai kecil kemudian tidak terobati, itu akan menyebabkan tubuh kekurangan gizi. Nah, memang untuk penyakit-penyakit TBC ini salah satu gejalanya adalah dia memang kurang nafsu makan. Hampir semua penderita penyakit TBC ini badannya kurus ya. Kemudian nah ini memang kebutuhan kadar HB-nya meningkat pada pasien-pasien seperti ini atau pada kondisi yang menderita penyakit TBC ini, sehingga memang kebutuhan untuk zat besinya dia harus lebih banyak lagi. Selain itu bisa juga karena faktor malaria ya. Nah, ini juga bisa juga menyebabkan banyak perdarahan di kulit dan sebagainya, yang mana juga akan pada proses darahnya sendiri karena nyamuk ya, malaria itu juga bisa menyebabkan anemia. Jadi memang ada beberapa penyakit atau kondisi-kondisi yang memang bisa menyebabkan anemia itu sendiri ya. Jadi memang banyak sekali orang mungkin yang tidak mengerti begitu bagaimana tentang TBC ataupun malaria ini kok bisa tiba-tiba menyebabkan anemia. Ternyata begitu. Untuk rekonstruksinya seperti itulah kira-kira begitu Bu Heni ya. Dan untuk pencegahan Bu, apakah kita dengan sering-sering menggunakan itu juga tidak baik begitu. Nah, apakah selain cara kita untuk mencegah yang namanya penyakit anemia ini sendiri, kira-kira langkah apa sih perlu kita lakukan begitu Bu Hen? Ya, untuk mencegah terjadinya anemia memang salah satu yang perlu didapatkan oleh remaja adalah informasi dulu tentang kebutuhan nutrisinya dia. Artinya bahwa remaja itu harus tahu bahwa
dirinya harus sehat reproduksinya dengan cara didukung oleh kebutuhan nutrisi yang terpenuhi. Mereka juga harus mendapatkan informasi yang benar tentang bagaimana mereka harus mengkonsumsi makanan-makanan, jenis makanannya yang bagaimana, komposisinya, kandungan zat gizi apa yang diperlukan untuk remaja, sehingga tidak sembarangan memakan, karena memang kita tahu bahwa banyak remaja-remaja atau anak-anak ya juga memang suka jajan, yang mana di sana hanya mengandung lemak dan kalori saja. Sedangkan vitamin ya kebutuhan vitamin yang lain atau zat gizi yang lain itu tidak terpenuhi. Sehingga informasi penting tentang nutrisi itu penting bagi remaja. Yang kedua memang selain mengkonsumsi sendiri ya, mengkonsumsi makanan yang bergizi, kemudian aktivitas olahraganya juga ditingkatkan. Mengkonsumsi makanan sayuran terutama dan buah-buahan itu lebih ditingkatkan untuk remaja yang mana aktivitasnya sudah mulai meningkat. Selain memang kalau terpaksa remaja itu sudah menderita anemia, dia harus menambah suplemen atau vitamin daripada zat besi tersebut. Oke, jadi untuk mencegahnya memang ada beberapa macam begitu Bu. Terutama adalah gaya hidup yang sehat begitu Bu ya, agar kita juga bisa terhindar. Nah, apabila seseorang itu sudah terkena namanya anemia, apakah anemia ini memang sesuatu hal yang cukup membahayakan sekali begitu bagi kesehatan kita terutama pada reproduksi Ibu? Apakah akan menyebabkan hal-hal lain yang lebih menakutkan begitu? Iya. Iya Mbak Irma ya. Jadi efek dari seorang wanita atau remaja ini yang mengalami anemi, nanti dampak ke belakangnya banyak sekali. Ya, pada saat kehamilan karena alat reproduksinya kurang bagus, maka nanti yang dihasilkan hasil daripada yang dikandung ini juga menjadi tidak bagus, bisa lahir cacat. Ya, karena kekurangan zat besi kekurangan darah tadi ya. Kemudian juga pada saat masa di dalam kehamilan ini bisa mengalami yang namanya keguguran atau abortus ya, spontan. Ya, karena kurang kuatnya alat kandungan untuk menahan daripada buah kehamilan. Ya. Kemudian bisa juga terjadi perdarahan. Ya. Kemudian juga bisa pada saat proses persalinan ini bisa mengalami perdarahan. Mengapa? Karena alat kandungan ini tidak bisa berkontraksi secara baik. Pada saat orang melahirkan itu kan dikatakan, aduh sakit, itu tidak berasa sakit sehingga memperlambat daripada proses persalinan. Yang pada akhirnya kalau lambat proses persalinan nanti bisa terjadi perdarahan. Jadi memang sangat efeknya sangat buruk sekali begitu ketika kita belum pada saat nifasnya, belum pada saat nanti menetei. Waduh, kalau begitu memang untuk anemia sendiri adalah sesuatu hal yang jangka panjang untuk akibatnya begitu, sangat besar dan sangat fatal kalau begitu. Apakah memang anemia ini juga bisa begitu ketika kita sudah terkena begitu, apakah memang sudah bisa disembuhkan begitu dari tubuh kita, Bu? Iya, bisa sebetulnya. Jika memang itu disebabkan kurang gizi ya, bukan karena produk alatnya yang rusak, tetapi memang karena kekurangan gizi ya. Kalau kekurangan gizi berarti bisa dikoreksi dengan gizi yang baik tentunya Mbak Irma ya. Ya itu tadi seperti sudah disebutkan oleh Bu Heni bahwasanya mengkonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhan yang seharusnya menjadi kebutuhan dirinya ya. Kemudian jika memang sudah parah tentunya harus menambah suplemen. Itu untuk mengoreksi dan untuk menyembuhkan daripada anemia. Jadi memang suplemen memang ketika kita benar-benar butuh, ketika itu sudah parah begitu aneminya ya Bu ya. Tapi untuk memang tidak disarankan untuk meminum tablet ini secara setiap hari begitu, secara rutin begitu Bu ya. Apakah tidak apakah itu nanti juga akan bisa membahayakan begitu? Ya, selama kebutuhan daripada nutrisi kita cukup, tidak perlu ya. Tidak perlu. Kemudian segala sesuatu kalau berlebihan tentunya memiliki efek ya. Tetapi pada remaja putri yang mengalami menstruasi setiap bulan, pada saat masa menstruasi ini dianjurkan untuk mengkonsumsi tablet tambah darah setiap hari 1 tablet. Berarti pada saat mereka memang saat menstruasi saja begitu, tapi ketika itu sudah selesai jangan dilanjutkan begitu ya. Mungkin Ibu ini ada yang ditambahkan begitu dari penjelasannya Ibu Yayu ini tadi? Ya betul ya.
Jadi untuk mengobati ya yang sudah mengalami anemia, memang selain suplemen makanan dari alamiah, suplemen zat besi itu pada waktu menstruasi, demikian juga pada waktu ibu hamil, itu juga mengkonsumsi tablet tambah darah ya, yang mana untuk remaja itu pada kondisi dia menstruasi, karena itulah yang memang kebutuhan dia banyak ya, kadar HB yang diperlukan. Sedangkan kalau pada masa hamil dia harus mengkonsumsi paling tidak minimal 90 tablet atau paling tidak 3 bulan ya. Itu ya, jadi akan setiap hari mengkonsumsi tersebut. Nah, demikian juga ibu menyusui alangkah lebih bagus juga, karena memang kebutuhan kondisi-kondisi yang seperti ini adalah memang betul-betul membutuhkan zat besi yang banyak. Tetapi pada saat kondisi yang normal atau biasa saja, itu memang cukup dengan makanan, dengan makan 4 sehat 5 sempurna. Artinya bahwa kebutuhan gizi sebetulnya bisa terpenuhi dari makanan itu, kalau memang sesuai dengan kebutuhan yang memang dianjurkan. Itu sudah cukup. Jadi memang pada saat diperlukan saja, jangan sampai pada saat tidak dibutuh karena sudah terlalu lama sering atau mungkin terlalu sering minum, jadinya kita jadi ketagihan obat penambah darah begitu Ibu ya. Iya, memang betul, karena memang juga kadang-kadang kita bisa memberikan efek ya. Jadi tablet-tablet itu bisa juga memberikan efek konstipasi atau mungkin sembelit ya. Jadi buang air besarnya nggak lancar karena memang terlalu banyak, ini juga tidak bagus. Terlalu banyak tablet dalam tubuh tablet itu gitu juga ya. tidak bagus ya. Oke, baik pemirsa. Nah, itu tadi cukup banyak sekali informasi yang kita dapat pada malam hari ini mengenai yang namanya anemia dan juga bisa menyebabkan kerusakan pada alat reproduksi kita. Nah, kita akan membahasnya. Masih ada satu segmen lagi, tentunya tetap setia bersama kami dalam Stetoskop. Ya pemirsa, terima kasih Anda tetap setia menyaksikan Stetoskop, dan kita masih bersama Ibu Yayu dan juga Ibu Haini di sini yang dari Poltekkes Kesehatan Malang begitu pemirsa ya. Di sini beliau-beliau masih menjelaskan mengenai bagaimana reproduksi pada remaja itu tadi untuk bisa dijaga begitu ya, untuk selalu menghindar yang namanya faktor-faktor yang menyebabkan alat reproduksi ini sendiri menjadi rusak begitu. Nah, kalau sekarang mungkin kita berbicara mengenai alat reproduksi begitu, khususnya memang pada remaja putri. Nah, apakah juga pemirsa mungkin ingin lebih tahu lagi ya, untuk menjaganya sendiri, apakah selain anemia, adakah begitu faktor-faktor lain yang menyebabkan alat reproduksi kita ini terganggu begitu? Bisa dijelaskan mungkin dari Ibu Yayu? Iya, Mbak Irma. Jadi sebetulnya tidak anemi saja ya yang menyebabkan gangguan pada alat reproduksi daripada kita, baik itu laki maupun perempuan sebetulnya. Tetapi karena saya di sini perempuan, mungkin banyak berbicara tentang perempuan, begitu bukan berarti saya tidak suka dengan laki-laki gitu ya. Nah, kenapa perempuan di sini disoroti? Memang karena yang pertama saya berpikir adanya ketidaksetaraan gender, makanya saya berjuang untuk perempuan. Gitu. Sudah setara sepertinya sekarang Bu ya. Saya merasakan masih belum ya, masih belum. Jadi untuk menjaga ini tentunya remaja harus pandai-pandai untuk bergaul ya, di dalam pergaulan ini betul-betul harus dijaga, karena kenapa? Dengan informasi yang semakin mendunia, kemudian mudah sekali kita mengakses apapun bentuk informasi itu ya. Jadi ini sangat berpengaruh sekali terhadap remaja-remaja kita saat ini. Nah, oleh karena itu pergaulan ini harus menjadi perhatian. Karena apa? Jika pergaulan ini tidak dikendalikan, maka seperti contohnya adalah seks bebas. Seks bebas ini dampaknya sangat-sangat besar sekali terhadap alat reproduksi perempuan, tentunya Mbak ya. Di antaranya adalah perempuan bisa mengalami yang namanya kehamilan tidak diinginkan, sehingga melakukan abortus, menggugurkan. Iya, kalau abortusnya itu aman, kalau tidak aman sehingga melukai atau membuat rusak daripada alat kandungan itu sendiri. Begitu. Kemudian yang berikutnya adalah penyakit-penyakit daripada alat reproduksi sendiri, misalnya penyakit infeksi menular seksual. Banyak sekali, mungkin Mbak Irma pernah dengar yang namanya GO, penyakit GO, penyakit raja singa, gitu ya. Penyakit herpes, sipilis itu ya. Ini sangat membahayakan sekali bagi perempuan ya, yang notabene sebetulnya dia korban begitu. Korban sebetulnya ya, korban. Jadi
cara mencegahnya bagaimana? Tentunya ketahanan lagi ya, ketahanan dalam keluarga. Kemudian juga remaja harus berani mengatakan tidak, say no. Ya, dalam arti pergaulan bebas di sini. Ya, karena memang namanya alat reproduksi ini tidak hanya dipakai pada saat ini saja atau mungkin untuk kelak saja, tapi dipakai selama seumur hidup untuk yang namanya seorang perempuan ini sendiri begitu Bu ya. Jadi memang harus benar-benar harus dijaga untuk kesehatannya. Nah, kira-kira untuk hal-hal yang perlu diketahui sama remaja sendiri Bu untuk menjaga kesehatan namanya reproduksinya sendiri begitu. Kira-kira hal apa saja Bu Heni yang mungkin bisa diketahui para remaja ini? Baik, jadi untuk remaja itu memang perlu mendapatkan informasi yang benar tentang kesehatan reproduksi, termasuk proses-proses yang normal yang terjadi pada tubuhnya. Jadi harus tahu apa itu menstruasi, gimana prosesnya, gimana itu kehamilan, sehingga dia bisa menjaga. Karena dengan tahu bagaimana terjadinya kehamilan, apa yang terjadi pada waktu menstruasi, itu remaja harus bisa menjaga dirinya. Termasuk bahwa remaja itu harus menjaga jangan sampai dia kena penyakit-penyakit. Penyakit itu tidak hanya pada penyakit-penyakit seksual saja, tapi penyakit-penyakit yang sifatnya juga karena personal hygiene, karena kurang bersihan itu juga bisa menyebabkan peradangan pada alat-alat organ-organ genitalia, baik di luar maupun organ dalam. Nah, inilah yang menyebabkan remaja banyak mengalami gangguan-gangguan. Salah satunya adalah mungkin keluhan yang umum pada remaja, misalnya keputihan. Ini juga bisa karena personal hygiene, ya, karena kurang kebersihan, kurang menjaga kebersihan dirinya, sehingga kuman-kuman yang ada itu bisa masuk ke dalam, ya, sehingga bisa menyebabkan infeksi pada organ-organ reproduksinya. Jadi memang benar-benar harus menjaga kebersihan dari organ intim itu sendiri begitu Bu ya. Betul. Pada saat kita khususnya pada saat mungkin pada remaja, sehingga nanti mungkin pada akhirnya akan selalu sehat begitu ya Bu ya. Sedangkan untuk mungkin asupan suplemen, kira-kira suplemen apa sih yang alami begitu Bu yang bisa kita konsumsi dan mungkin aman begitu ketika kita konsumsi setiap hari begitu? Adakah mungkin sesuatu atau mungkin dari sari-sari buah atau mungkin dari apa begitu yang bisa kita konsumsi? Oh iya, kalau misalnya sifatnya semua makanan yang sifatnya alamiah, misalnya dari buah-buahan segar, baik itu dalam bentuk jus ya, ataupun dalam bentuk minuman yang banyak mengandung vitamin-vitamin mulai dari A, B ya, B1, B12 dan sebagainya, yang mana bisa menjadikan suatu bahan ya untuk membentuk kadar hemoglobin dalam darah, itu sangat bagus sekali. Artinya bahwa kita usahakan makanan yang kita konsumsi itu memang sealamiah mungkin. Jadi bisa sifatnya berupa jus buah atau makanan buah-buahan ini, ataupun sayur-sayuran. Sayur-sayuran itu juga bisa banyak mengandung vitamin-vitamin. Memang lebih banyak seperti itu. Nah, suplemen-suplemen mana yang aman? Saya kira untuk yang diproduksi atau dijual beli di toko-toko itu kalau sudah masuk badan POM tentu saja saya kira aman. Tetapi kan konsumsinya memang jangan berlebihan ya, begitu, berlebihan. Ya. Kembali lagi memang saat sesuai porsinya mungkin akan tetap aman begitu ya, bila kita mengikuti aturannya. Nah, adakah begitu Bu mungkin yang bisa disampaikan pada pemirsa kira-kira untuk perawatannya biar reproduksi kita ini selalu sehat begitu? Ya, tadi seperti yang sudah disebutkan oleh Bu Heni, yang terpenting adalah makanan tentunya harus dijaga ya. Sejak kecil dulu kita sudah pernah mengenal menu seimbang gitu ya. Menu seimbang itu tentunya menu yang terdiri dari nasi, lauk pauk, sayur, buah ditambah susu. Ini bagi yang punya tidak boleh pelit-pelit itu Mbak Irma. Harus disajikan buat keluarga ya. Jadi seperti itu. Kemudian tentunya lingkungan juga harus dijaga. Karena lingkungan ini juga kebersihannya itu juga menentukan daripada status kesehatan daripada keluarga itu sendiri. Jadi tidak hanya pakaian begitu yang tidak harus hanya ganti pakaian, setiap hari? Ya, tidak hanya pakaian saja. Tentunya ya lingkungan, kemudian juga hygiene personal kita sendiri ya, dari individu, masing-masing individu. Kalau rumahnya bersih tapi dia malas mandi juga sama aja bohong. Ya benar. Ya. Malas ganti pakaian sama aja bohong gitu kan. Ya, jadi
mereka juga harus memperhatikan itu, saya kira. Oke, nah sebelum kita menutup perjumpaan kita kali ini, Bu, terakhir yang ingin saya tanyakan, mungkin banyak sekali di orang-orang di Indonesia, khususnya di Jawa sendiri, banyak mengkonsumsi jamu. Nah, yang pernah saya dengar adalah ketika kita banyak sekali mengkonsumsi jamu membuat rahim atau mungkin kandungan kita kering. Nah, apakah itu benar, Bu? Itu ya, tentunya itu saya tidak akan mengatakan benar atau tidak, karena perlu suatu penelitian yang lebih jeli lagi ya. Selama itu aman ya tidak apa-apa, tetapi tentunya kita juga harus memperhatikan bagaimana cara memprosesnya, ya kan. Kemudian kalau sudah dalam bentuk yang kemasan itu dilihat betul kadaluarsanya, komposisinya, karena kadang-kadang kita tidak tahu dosis yang harus kita konsumsi yang sebenarnya. Baik, jadi mungkin bisa pemirsa simpulkan sendiri begitu ya, kira-kira jawabannya apakah itu kira-kira layak untuk Anda minum setiap hari, atau mungkin Anda memang para penggemar itu tadi ya, penggemar jamu yang selalu minum jamu begitu ya, untuk kesehatan reproduksi Anda sendiri pemirsa. Nah, sebelum terakhir, adakah pesan-pesan begitu yang ingin disampaikan pada pemirsa di rumah? Mungkin bisa dimulai dari Ibu Heni, silakan Ibu. Ya, baik. Jadi kami sarankan pada remaja, khususnya remaja putri, agar senantiasa menjaga kesehatannya dengan cara mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, penuh bergizi, kemudian olahraga yang teratur. Jangan lupa juga memperbanyak konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Selain olahraga yang teratur, juga kalau misalnya kita sedang menderita penyakit, baik itu kurang darah atau penyakit yang lain, harus segera diatasi atau diobati. Oke. Mungkin bisa dilanjutkan ada tambahan lagi dari Bu Yayu mungkin bisa menambahkan. Ya, tadi Bu Heni mengatakan pesan untuk remaja putri, saya pesankan tentunya untuk orang tua. Orang tua juga harus memperhatikan para remaja putri. Dalam hal ini adalah sajian daripada makanan yang ada di rumah, kemudian lingkungan rumah, kemudian lingkungan pergaulan. Mungkin jangan sampai mereka itu suka jajan dengan makanan-makanan yang notabene kurang memberikan asupan nutrisi yang baik. Begitu ya, Mbak Irma. Baik, terima kasih sudah tidak terasa begitu ya, 1 jam ke belakang tadi kita sudah membahas yang namanya kesehatan reproduksi pada remaja nih pemirsa. Terima kasih buat Bu Yayu, terima kasih juga buat Bu Heni yang sudah bersedia hadir di sini bersama saya, dan buat pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan stetoskop dari awal hingga akhir acara. Jangan lupa selalu saksikan terus di hari dan jam yang sama, tentunya hanya di Dhamma TV, selalu damai di hati. Saya Irma Vita pamit, mohon diri, selamat malam dan sampai jumpa.